Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala asyrafi anbiya'il mursalin ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Alhamdulillah para jamaah, ibu-ibu yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita bertemu kembali dalam majelis ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala gugurkan dosa-dosa kita, angkat derajat kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kita masih dalam pembahasan tentang wudu. Terakhir kita hadis yang bagaimana? Ada yang ingat? 142. Yang bagaimana hadisnya, Ibu? Tentang tata cara wudu. Tata cara wudu ya. Abdullah bin Amr. Oke. Abdullah bin Amr bin As. Subhanallah. Hadisnya Utsman sudah tentang wudu? Udah Ustaz. Udah ya. Hadisnya Ali Abdullah. Summa masa bi ra'sihi fa adkhala isba'ahi fi sabahataini fi udunai fa masa bi ibhamai dhahir udunai. Kemudian dia membasuh kepalanya dan memasukkan jari jemarinya ke dalam telinganya. Kemudian dia membasuh dengan jempolnya luar dari telinganya. Itu bukan hadis Abdullah bin Amr bin As? Ya. Iya betul. Kita masuk ke dalam hadis yang berikutnya. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu an. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah ini sahabat yang dia suatu hari pernah minta sama Rasulullah supaya ibunya diberikan hidayah masuk Islam. Abu Hurairah ini, dia ini orang Yaman, bukan asli dari Madinah atau Mekah, tapi dia aslinya Yaman. Nama dia Abdurrahman bin Sakhar. Dia belum tahu suatu hari dia pulang yang pertama kali ke rumahnya. Ketika itu ibunya tidak senang dengan perubahannya Abu Hurairah. Akhirnya ketika dia kembali ke Madinah, dia kabarkan ke Rasulullah agar Rasul mendoakan ibunya masuk ke dalam Islam. Begitu pulang yang kedua, sebelum sampai kota Yaman, orang-orang yang di dalam perjalanan sudah ketemu Abu Hurairah dan mengabarkan kepada ibunya Abu Hurairah mau pulang. Maka ibunya ketika itu di pulang yang kedua, Abu Hurairah sudah menunggu di gerbang kota akan kedatangan anaknya. Dan dia juga dikabarkan anak yang tidak punya ayah atau dia dikatakan yatim. Begitu dari kejauhan kelihatan Abu Hurairah mulai masuk kota Yaman, ibunya lalu mengabarkan kepada Abu Hurairah, "Ya Abu Hurairah, sekarang aku sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat." Makanya Abu Hurairah masuk dalam keadaan sangat bahagia, ibunya telah masuk dalam Islam. Dia bernama Abdurrahman bin Sakhar. Kata Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Jika bangun salah seorang kalian dari tidurnya, hendaklah dia memasukkan air ke hidung 3 kali, karena syaitan bermalam di hidungnya." Percaya atau enggak syaitan bermalam di hidung? Hah? Percaya. Ini hadis Bukhari Muslim. Hadisnya sahih. Jadi hadis ini
ingin mengajarkan kepada kita kalau bangun malam, bangun tidur, supaya segera bangun dan hilang ngantuk, itu adalah masukkan air ke hidung. Maka itu disunahkan bagi mereka yang bangun tidur untuk wudu, karena dengan wudu akan mengusir syaitan, dan diantaranya juga, di antara adab kalau mau memasukkan air ke hidung, jangan tangan ini langsung masuk ke bejana. Ini gayung, ini tangan kita baru bangun tidur, jangan tangan langsung masukin ke gayung. Tapi bagaimana? Dituangin dulu sampai tangan kita basah dan tetesan airnya tidak tertampung. Karena kata Rasulullah SAW, kalian tidak tahu di mana tangan kalian bermalam. Karena nggak tahu tangan kalian bermalam. Habis garuk apa, masuk ke mana, nggak tahu. Jadi jangan dimasukin ke bejana. Ini yuk kita bahas, jangan masukin ke bejana. Sekarang pembahasan kedua, jika kalian bangun dari tidur kalian, maka kata Rasulullah SAW, apa katanya? Falyastansir itu maksudnya masukkan air ke hidung. Fa inna syaitan yabitu ala khusumih. Di sini juga dalil orang yang kesurupan itu salah satu terapi membersihkannya adalah disuruh wudu dan masukkan air ke hidung. Karena itu menutup pintu-pintu syaitan bersembunyi di dalam tubuhnya. Ya, maka di sini disunahkan juga untuk memasukkan air ke hidung. Di dalam hadis ini dikatakan memasukkan air ke hidung tanpa dijelaskan bahwasannya itu wudu. Jadi maksudnya gini, kita bangun malam, kita cuci tangan, langsung masukkan aja air ke hidung tanpa wudu. Atau yang dimaksud dengan hadis ini, kamu bangun malam, kamu berwudu, lalu dalam wudumu masukkanlah air ke hidung. Mana pendapat yang lebih kuat di sini? Pendapat yang kedua, maksudnya adalah berwudu. Jadi pembahasan juga, kalau begitu, memasukkan air ke hidung itu adalah amalan wudu. Pertanyaannya, apa hukum memasukkan air ke hidung ketika wudu? Udah kita bahas belum kemarin? Udah bahas belum 2 bulan yang lalu? Udah. Masukkan air ke hidung menurut mazhab Hambali adalah wajib. Masukkan air ke hidung menurut mazhab Syafi'i adalah sunnah. Kenapa mereka menganggap sunnah? Karena tidak ada di dalam Al-Quran surat berapa kemarin dasar wudu? Al-Maidah ayat 6 seingat saja. Idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq famsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Kata Allah Subhanahu wa taala, Al-Maidah ayat 6, Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, jika kalian berdiri untuk salat, maka cucilah wajah-wajah kalian dan tangan kalian. Kemudian Allah menyebutkan apa yang harus dibasuh dan dicuci ketika wudhu. Tapi nggak disebutin di Al-Maidah ayat 6 harus masukkan air ke hidung. Maka sebagian berpendapat masukkan air ke hidung hukumnya sunnah. Ya. Tetapi memasukkan air ke hidung itu tetap sebuah amalan yang baik. Kalau ditanya di sini, Rasulullah mengatakan jika salah seorang kalian bangun dari tidurnya, hendaklah masukkan air ke hidung. Di sini tidurnya, tidur malam, tidur siang, atau tidur sebentar, atau tidur lama, atau semua tidur.
Pembahasannya di sini para ulama mengatakan yang dimaksud adalah tidur malam. Maka orang yang tidur malam itu kadang-kadang rongga hidungnya dan rongga tenggorokannya kering. Keringnya itu baiknya adalah dibasahkan dengan memasukkan air ke hidung. Ya. Kemudian di dalam hadis ini juga ada cara kita terjaga dari syaitan. Banyak hadis yang menunjukkan bahwasannya salah satu cara kita menjaga diri dari kekuasaan atau dikuasai syaitan itu dengan berwudu. Bahkan suatu hari Rasulullah SAW pernah melihat orang yang lagi marah-marah berdua, berantem. Sampai mukanya merah. Yang satu juga ngejawab sampai mukanya merah. Maka Rasulullah mengatakan, kata Rasulullah SAW dalam sebuah riwayat, bahwasannya jika kalian marah, falyatawadda, hendaklah kalian berwudu. Apalagi marah yang dibarengi dengan emosi yang dipendam, terkadang setan lebih mudah menyusup dan membuat marah itu menjadi kebencian. Jadi kalau ada kemarahan, marahnya itu dipendam, lalu dia terus berpikir jelek terhadap orang yang dia marah tadi, dia nggak baca ta'awud, dia nggak ngambil wudhu, maka kemarahan tadi bisa dimanfaatkan dan ditunggangi syaitan supaya dia berbuat jelek. Caranya salah satu agar syaitan tidak menunggangi dan syaitan tidak masuk dan menyusup, selain baca ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yang kedua adalah mengambil wudu. Berarti mengambil wudu itu salah satu cara untuk menjaga diri dari syaitan. Berikutnya, di sini juga ada dalil wajibnya kita membenarkan apa yang dikabarkan Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah mengatakan sesungguhnya syaitan bermalam di hidungnya, pangkal hidung itu khusyum. Namanya kata Rasul sini apa? Fa inna syaitan yabitu ala khusyumihi. Khusyum itu pangkal hidung. Ini khusyum. Jadi syaitan itu sedikit lagi masuk ke kepala. Itu pangkal hidung. Disitulah syaitan bermalam. Kita harus beriman dengan apa yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Jangan mengatakan, nggak mungkin. Masa bisa di pangkal hidung? Kalau di pangkal hidung dia datang tidur di situ, gimana dong? Kita bilang apa? Rasulullah SAW mengabarkan itu, maka wajib bagi kita beriman. Kemudian dengan hadis ini ya menunjukkan bahwasannya Rasulullah SAW menganjurkan untuk memasukkan airnya berapa kali tadi? 3 kali. Berarti di sini para ulama sebagian berdalil kalau bersih-bersih itu 3 kali. Pertanyaan berikutnya, kalau mandi junub, Ustadz mandinya berapa kali? Sekali. Maka di sini para ulama tetap berdalil bersih-bersih itu 3 kali. Cebok berapa kali? 3 kali. Wajib atau tidak? Ibu punya anak bayi, dicebokin 3 kali, baik. Tapi sekali cebok, umpamanya pipisnya udah bersih, sah atau tidak? Berarti yang wajib berapa kali? Sekali. 3 kali itu sunnah.
kecuali membersihkan dengan tisu. Itu wajib 3 kali. Dengan batu, dengan tisu, pokoknya dengan benda yang bukan air. Itu wajib berapa kali? 3 kali. Termasuk bersih-bersih. Itu sunnahnya 3 kali. Mandi junub sekali. Bukan berarti sekali 3 kali sabunan. Enggak mesti begitu, Ibu. 1 kali badan semuanya udah kena air. Oke, 2 kali badan semuanya udah kena air. Ketiga kali atau kedua kali badan sudah kena air kan? Sabunan. Ketiga kali basuh sabun. Berarti sebenarnya itu sudah 3 kali. Dan itu termasuk sunnah. Ya. Kemudian di sini dikatakan hadis ini menunjukkan juga mencuci tangan ketika bangun tidur itu disunahkan 3 kali. Hadis berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Idza istayqadha ahadukum min nawmihi falyakmis yadahu fi ina." Jika salah seorang kalian terbangun dari tidurnya, jangan dia celupkan tangannya ke bejana sampai dia mencucinya 3 kali. Ada lagi nih 3 kali. Fa innahu la yadri aina batat yadah. Karena dia nggak tahu tadi malam di mana tangannya berada. Hadis Bukhari dan Muslim, lafadznya Muslim, hadisnya sahih. Dikisahkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, suatu hari ada orang yang baca hadis ini. Ketika dia baca, dia jawab. Kan Rasulullah bilang apa? Kamu tidak tahu di mana tangan kamu berada. Dia bilang, dia jawab, saya tahu. Tangan saya tadi malam di kasur, dia bilang. Dia ingin seolah-olah ucapan Rasulullah SAW ini tidak dia maknai dengan baik. Apa yang terjadi? Di malam kedua, tangan dia masuk ke duburnya hampir 1 hasta. Nggak tahu dia kemana-mana tangannya malamnya. Hampir 1 hasta tangan dia masuk ke dubur dia. Itu kata Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar, salah satu bukti orang yang mengolok-ngolok hadis Rasulullah SAW. Maka jangan pernah mengolok-ngolok hadis-hadis Rasulullah. Di sini pertanyaannya, jika salah seorang kalian bangun dari tidurnya, tidur malam, tidur siang, atau tidur sebentar, maka yang dimaksud tidur malam, tidur yang nyenyak. Kalau dia cuma tidur sambil nyender, kena kipas angin, lalu suara ustadz masih remang-remang begitu. Hah? Dibilang tidur nyenyak ya belum, tapi begitu ustadz assalamualaikum dia langsung bangun. Oh, berarti dia sadar. Itu nggak harus cuci tangan, ya, nggak harus cuci tangan. Itu biasa kalau laki-laki ketika khutbah Jumat. Ketika khutbah, ya masuk masjid itu di hari Jumat kayak tempat yang paling indah, Bu. Dari luar yang panas, tiba-tiba masuk tempatnya dingin, ada kipas angin, AC, plus ada khutbah, itu langsung ngantuknya datang luar biasa. Ini masalahnya, pertanyaannya, tidur yang bagaimana yang harus cuci tangan? Tidur yang nyenyak dan lama. Kalau dijawab lagi, Ustadz, saya kalau malam itu kerja, nggak tidur. Saya tidurnya siang, tapi tidur siang saya kayak tidur malam. Lama dan nyenyak. Maka jawabannya sama, tidur siang kamu harus bangunnya sebelum bangun cuci tangan 3 kali. Mungkin ada sebagian orang security, malam menjaga malam, siangnya dia tidur siangnya betul-betul nyenyak kayak tidur malam. Maka adab dan etikanya adalah hendaknya dia mencuci tangannya, jangan dia masukkan ke dalam bejana.
Pertanyaan. Menurut perasaan, memasukkan tangan ke bejana bangun tidur itu dilarang tidak? Dilarang tadi kan hadisnya kan? Jika kalian bangun dari tidur, jangan masukkan tangan ke bejana sampai dicuci. Larangan ini menunjukkan haram, terlarang, atau menunjukkan makruh, atau cuman anjuran? Kira-kira gimana, Bu? Kalau ada orang yang bangun tidur nggak cuci tangan, langsung malah makan nasi, diukulin nasi langsung dimakan pakai tangannya. Hah? Larangan? Berarti kalau dia langsung makan, langsung nggak cuci, dia langsung masukin tangan ke bejana, hukumnya jadi apa? Dosa? Makruh mungkin, oke. Di dalam Islam ada namanya ilmu usul fikih. Ilmu usul fikih itu apa? Ilmu yang digunakan untuk menakar ini kalimat menunjukkan haram atau makruh. Jadi bukan hanya kembali kepada kira-kira, bukan. Harus ada ketentuannya. Maka itu dikarenakan masalah ini, jika ada usul yang berbeda, landasan dan cara pandang yang berbeda, maka akan ada pula hukum yang berbeda. Sini, pertama, bahwasannya apa hukum asal perintah? Wajib. Apa hukum asal larangan? Haram, ya enggak? Hukum asal larangan itu apa? Haram. Hukum asal perintah itu wajib. Di sini terkumpul di dalamnya dua, perintah dan larangan. Jika kalian bangun, jangan. Larangan. Perintahnya apa? Cuci tangan 3 kali. Nah, kalau begitu, kalau mereka mengatakan ini adalah perkara larangan, maka hukum asal larangan adalah haram. Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu, kata Allah. Apa yang datang dari Rasul ambil, apa yang dilarang dari Rasul tinggalkan. Maka ada yang berpendapat wajib cuci tangan, jangan dimasukkan ke dalam bejana. Ada jawaban yang kedua, ini juga masih jawaban para ulama. Memang benar hukum asal larangan itu haram. Tetapi ini larangannya dalam bab etika, bukan dalam bab ibadah. Dalam bab apa? Etika. Maka ketika dalam bab etika dan tidak ada ancaman yang keras, maka ini cuman anjuran dan makruh. Jadi kalau ditanya sekali lagi, apa hukumnya Ustadz memasukkan tangan ke bejana bangun tidur? Kalau ada yang berpendapat wajib, apa dasarnya? Karena hukum asal larangan itu adalah haram. Kalau yang mengatakan makruh, ini benar larangan, tapi bukan dalam ibadah. Di dalam apa? Etika. Ditanya lagi sama yang mengatakan wajib. Dari mana dasar kamu membedakan larangan etika dan larangan ibadah? Mereka menjawab lagi nih, etika itu tidak berkaitan dengan penghambaan. Kalau ibadah, Rasulullah itu turun untuk ibadah. Oke. Jadi dasar inilah yang menyebabkan ikhtilaf ulama masukin tangan ke bejana itu diperselisihkan pendapatnya. Saya mau bawakan satu contoh lain. Makan etika atau bukan? Etika. Makan pakai tangan kiri dan kanan etika atau bukan? Mau makan pakai tangan kanan, pakai tangan kiri, itu ibadah atau etika? Hah?
Tangan itu etika, adab. Ngasih orang tangan kanan pakai tangan kiri itu adab atau ibadah? Adab, etika. Sekarang kalau ada orang makan pakai tangan kiri, makruh apa haram? Hah? Perhatikan. Ini beda lagi nih hukumnya. Jadi ibu-ibu kita ajarin usul fikih ini. Kalau makan ada larangan, la ta'kul bisyimalik. Jangan makan dengan tangan kiri. Sama dong, tadi ada larangan. Oke. Tetapi makan ada tambahan. Fa inna syaiton ya'kul bisyimalik. Syaiton makan pakai tangan kiri. Apa hukum yang ngikutin syaiton? Haram. Maka makan tadi, walaupun babnya adab, karena tercampur di dalamnya larangan dan juga di situ ada ancaman, maka makan pakai tangan kiri nggak boleh, bukan makruh. Terlarang. Kalau dibilang haram nanti, berarti sama kayak makan babi. Beda, tetap beda. Tapi tetap terlarang, nggak boleh. Kecuali tangan kanannya gemeter. Megang sendok, mau dimasukin ke mulut, nggak masuk-masuk. Subhanallah. Itu boleh pakai tangan kiri. Apa maksud dari ini semua? Maksudnya berarti ketika datang dalil yang melarang, harusnya seorang mukmin itu meninggalkan apa yang dilarang. Karena itu bentuk daripada kepatuhan dan ketaatan kepada baginda Rasulullah SAW. Kalau seandainya makruh, apa arti makruh? Dibenci, ya kan? Makruh itu artinya apa? Dibenci. Mau nggak kita dibenci Allah dan Rasul? Enggak. Maka itu orang yang mencari rahmat, ridho dan juga kasih sayang Allah tidak suka melakukan perkara yang Allah benci. Ya, di dalam hadis ini kembali lagi adab dan etikanya kita harus cuci tangan bangun tidur dan jangan dimasukkan tangannya ke dalam bejana dan cucinya 3 kali. Yaksiluha salasan, cucilah 3 kali. Di dalam hadis yang semakna dengan ini berarti para ulama berpendapat setiap membersihkan, baik wudhu, baik mandi junub, ataupun apapun itu, lebih baik kau membersihkannya 3 kali. Karena lebih bersih. Kalau ada orang bilang, Ustaz, saya nggak mau 3 kali. Kenapa? Saya maunya 5 kali. Saya maunya 7 kali. Kenapa? Karena lebih banyak, lebih baik. Sampai kalau wudhu dia hampir 1/4 jam. Tangan 7 kali, kiri 7 kali, habis itu kepala 7 kali, dengan dalil bahwasannya lebih bersih. Boleh atau tidak? Kenapa nggak boleh? Yang pertama, Rasulullah tidak pernah nyuci 7 kali. Jangan melakukan dan menganggap lebih baik daripada Rasulullah. Kecuali memang ada satu kotoran yang sudah 5 kali dibersihin gak bersih-bersih sampai 7 kali, boleh. Tapi kalau sekali saja sudah bersih, menambahnya menjadi 3 kali, itu sudah maksimal. Jangan menambah lebih daripada 3, bahkan bisa jatuh kepada makruh. Kenapa? Boros air. Rasulullah mengatakan dalam hadis, walaupun kalian di pinggir sungai, maka tetaplah harus irit air. Itu sunnah Rasulullah SAW. Lanjut lagi. Hadis berikutnya. Jadi hadis ini wajibnya mencuci kedua tangan setelah bangun tidur di malam hari 3 kali. Tidak cukup dengan mencuci sekali atau 2 kali. Dan tangan, nah di sini perhatikan lagi.
hendaklah mencuci tangan. Yang namanya tangan sampai mana? Berarti bangun tidur cuci sampai? Kembali ke Al-Maidah ayat 6. Al-Maidah ayat 6, faksilu aydiyakum ilal marafiq. Cucilah tangan kalian sampai siku. Kalau kalimat tangan sampai siku, berarti siku masuk ke dalam tangan. Kalau cuman kalimatnya cucilah tangan dan siku tidak disebut, maka tangan cuman sampai pergelangan. Iya, kalau sampai siku berarti berwudu. Kenapa di surat Al-Maidah ketika Allah memerintahkan cuci tangan dikasih penjelasan sampai siku? Karena pemahamannya tangan itu tidak masuk dalamnya siku. Ketika diperjelas cucilah sampai siku, berarti bukan hanya tangan, tapi satu hasta. Ini kalimat tangan, kalau dimaknakan tangan di dalam Quran, yang dimaksud adalah sampai siku, maka terkadang berat. Contoh, perintah potong tangan bagi pencuri. Tangan itu sampai mana? Kalau tangan sampai siku, berarti potong tangan pencuri sampai siku. Itu salah. Cuman sampai pergelangan. Contoh lain, perempuan itu aurat kecuali tangan, telapak tangan. Yang mana itu? Ini berarti kalau dia sampai sikunya kelihatan, salah apa benar? Salah, tuh salah tuh Bu. Yang suka siku yang ini kelihatan ya. Kadang-kadang bajunya longgar, akhirnya dia keluarin begini kelihatan tangannya. Nah, itu termasuk aurat. Hati-hati. Walaupun perempuan menganggap cuman tangan doang, Ustadz. Syaitan akan menghiasi dan memperindah. Di sini juga dalil bahwasannya ya, kalau permasalahan berikutnya nih, ternyata dia masukin juga tangannya ke ember. Baru bangun tidur dia masukin tangannya ke ember atau bejana. Dia cuci di situ, dia kobok tangannya. Baru bangun tidur, selesai. Dilihat airnya, nggak berubah bau, nggak berubah warna, nggak berubah rasa. Pertanyaannya, air ini masih boleh dipakai atau enggak? Beda kalau kita habis makan padang, tangan kotor, kita cuci di kobokan. Kobokannya berubah nggak airnya? Berubah bau, warna, dan rasa. Nggak perlu dipakai, nggak boleh pakai wudhu, karena udah berubah bau, warna, dan rasa. Sekarang, ini bangun tidur, dibilang jangan cemplungin tangan, malah dia wudhu cemplungin tangan dulu. Habis itu dia bersihin tangan sambil cemplungin tangannya. Habis itu dia wudhu dengan air itu. Sah atau tidak wudhunya, Pak? Bapak dulu. Sah atau tidak? Tidak sah? Berarti sholatnya nggak sah. Kenapa nggak sah, Pak? Karena airnya sudah kotor. Kotor dengan apa? Dengan tangan. Tangannya najis atau bersih? Nggak kelihatan rubah warnanya, baunya, warnanya nggak berubah. Maka itu sebagian mazhab Syafi'i berdalil dengan hadis ini tidak boleh berwudu dengan air bekas. Yang istilahnya air apa? Mustakmal. Nggak boleh dipakai. Kalau dibilang najis nggak ada buktinya karena bau, warna, dan rasanya nggak berubah. Kalau dibilang suci udah dilarang jangan masukin tangan. Maka mereka berdalil ini hadis dalil nggak boleh pakai air yang udah dipakai bekas wudu. Yang diistilahkan dengan air mustakmal.
Air mustakmal itu adalah air yang udah dipakai buat bersuci, maka sifat bersucinya sudah habis. Kalau buat bersih-bersih boleh, buat bersuci lagi nggak boleh. Ini pendapat siapa? Syafi'i. Pernah kita bahas belum air mustakmal? Belum. Sudah pernah. Hah? Belum terus ya, biar ulang terus, nggak apa-apa. Sudah pernah kita bahas air mustakmal. Hukum air mustakmal itu boleh dipakai atau tidak? Boleh, tapi buat bersih-bersih, nggak buat berwudu. Suatu hari, Rasulullah SAW pernah masuk kamar mandi. Dia mau mandi junub, ada air yang nganggur. Istrinya mengatakan, ya Rasulullah, air ini bekas aku mandi junub. Rasulullah mengatakan, innal ma' la yajnub. Air tidak jadi junub, Rasulullah pakai buat mandi. Ini dalil yang jelas bahwasannya air mustakmal itu boleh dipakai. Dalil yang kedua, Rasulullah kalau berwudu, air wudunya direbutin sama para sahabat untuk berwudu lagi. Dan ini kejadian, Rasulullah SAW kalau berwudu, air wudunya direbutin para sahabat. Maka di situ menunjukkan air bekas wudu itu tetap boleh dipakai wudu selama tidak berubah dengan yang najis. Rasulullah, dalil yang berikutnya, ini saya kasih dalil-dalil air yang mustakmal. Rasulullah pernah mandi bareng sama Aisyah dalam satu bejana. Lalu tangan mereka rebutan air. Air bekas Aisyah jatuh ke bejana, air bekas Rasulullah jatuh ke bejana. Mereka mandi bareng. Mandinya mandi junub. Bukan so sweetnya yang kita bahas, mandi junubnya yang kita bahas. Ya kan? Maka itu ikhtilaf ulama apa hukum air mustakmal. Berdasarkan hadis ini, mazhab Syafi'i mengatakan tidak boleh menggunakan air yang udah dikobok karena sudah dipakai. Tapi pendalilan itu tidak terlalu kuat karena dalil yang lebih jelas Rasulullah pernah pakai air bekas mandi istrinya. Maka di situ dikatakan selama air itu tidak berubah bau, warna dan rasanya dengan yang najis, maka air tadi boleh dipakai buat berwudu dan mandi junub. Ingat nih, boleh dipakai selama warna, bau, dan rasanya tidak berubah. Kalau kita orang zaman sekarang yang namanya mandi junub pasti keramasan, sampoan, sikat gigi, sabunan, pasti nggak? Itu air semuanya ditampung. Ketika ditampung berubah nggak warnanya? Jadi air apa namanya? Air sabun. Boleh nggak dipakai buat mandi junub lagi? Nggak boleh karena sudah berubah bau dan warna dan rasa. Bukan air mutlak, tapi air sabun. Boleh dipakai buat nyiram bunga, tapi nggak boleh buat mandi junub. Rasulullah tadi mandi itu karena airnya ketika dia masuk dia lihat masih bersih, tapi istrinya langsung ngabarin ini tadi kupakai buat mandi junub. Di sini pun dalil mandi junub nggak wajib pakai sampo, tapi wajib mengenakan air ke kepala. Beda nggak? Jadi sekarang kalau ada orang mau mandi junub cari sampo kemana-mana, itu nggak wajib, itu cuman baik. Yang wajib itu adalah mengenakan air ke dasar kepala. Mengenakan air ke dasar kepala atau mengenakan air ke rambut semuanya? Ada perempuan yang rambutnya panjang, dia kepang. Setiap hari dia kepang, setiap mau mandi junub dia buka kepangannya, habis itu dia kepang lagi. Repot nggak, Bu? Repot.
Kalau seandainya disuruh semua rambut harus basah, maka nggak boleh hanya kepala, sampai rambut. Kalau seandainya rambutnya sampai bawah, belakang, maka semua. Tetapi mandi junub itu bukan rambut, yang harus dibasahi itu adalah kepala dan juga dasar kepala. Maka Rasulullah SAW memasukkan jari jemarinya ke kepala. Dari itu pula ada sahabat wanita yang mandi junub nggak buka kepangan. Hah? Gimana caranya? Dia tetap masukkan jari jemarinya ke dalam akar rambut dan dia masukkan airnya tanpa membuka kepangan. Sah atau tidak sah? Sah. Karena yang wajib dibasuh itu kepala sampai dasarnya. Ya. Jadi dalil hadis ini tidak boleh memasukkan tangan ke dalam bejana, itu dalil yang digunakan oleh mazhab Syafi'i bahwasannya air mustakmal itu tidak boleh digunakan. Apa tadi air mustakmal? Air bekas dipakai. Coba saya tanya bapak-bapak secara jujur, apakah pendalilan Syafi'i ini betul-betul dalil yang jelas atau dalil ini masih agak kurang jelas? Dia bilang, kamu nggak boleh pakai air yang bekas. Dalilnya mana? Hadis ini. Rasulullah melarang kita memasukkan tangan ke dalam bejana. Hah? Jelas, Pak? Kalau menurut saya nggak jelas. Yang dilarang itu memasukkan tangan ke bejana. Tidak ada Rasulullah mengatakan air itu tidak bisa digunakan. Tidak bisa digunakan itu pemahaman, bukan lafaz Rasulullah. Lafaz Rasulullah jangan masukkan tangan ke bejana. Cuman ketika masuk tangan di bejana, apakah air jadi tidak bisa dipakai? Itu bukan lafaz, itu pemahaman. Pemahaman orang yang memahami hadis. Bisa saja kita memahami yang terlarang memasukkan, bukan berarti airnya menjadi tidak boleh dipakai. Karena bau, warna, dan rasanya nggak berubah. Maka itu ada yang berbeda. Kadang-kadang kita berbeda bukan dari hadisnya, tapi cara memahami hadisnya. Kecuali Rasulullah katakan airnya tidak bisa dipakai, jelas, nggak ada perselisihan di antara kita. Tapi ternyata lafaz itu nggak ada, cuman diambil pemahaman Rasulullah nggak membolehkan masuk tangannya ke bejana. Kalau begitu air yang di bejana jangan dipakai, karena kamu nggak tahu di mana bermalam tanganmu. Kalau saya pribadi, saya lebih kepada pendapat yang mengatakan air itu tetap boleh dipakai walaupun dia salah. Dia masukin tangannya ke bejana, salah nggak? Salah. Tapi apakah airnya langsung najis? Ya enggak. Karena di tangannya juga belum pasti ada najis. Buktinya apa? Warna, bau, dan rasanya nggak ada yang berubah. Mereka jawab, memang nggak najis, kita juga nggak bilang najis, cuman kita bilang itu udah kepake. Maka jangan heran kalau ada mazhab yang mengatakan air yang bekas wudhu tidak boleh dipakai wudhu lagi. Tetapi kalau saya lebih kepada pendapat dari mazhab Hambali yang mengatakan tidak ada larangan yang melarang untuk menggunakan air yang bekas wudhu selama tidak berubah bau, warna, dan rasanya. Ya, kalau seandainya, ini lagi nih pembahasan modern ya, setiap air yang pernah dipakai nggak boleh dipakai lagi, walaupun tidak berubah bau dan warna dan rasanya. Saya mau tanya, gimana kalau di kota-kota modern air dari limbah kamar mandi dimasukin ke dalam limbah, disaring sampai beberapa kolam menyaringnya, kemudian air ini menjadi jernih lagi dan masuk ke rumah lagi. Ini air mustakmal bukan? Kalau begitu di kota maju yang seperti ini, bolehkah kamu wudhu di rumah-rumah yang seperti ini? Langsung berubah mazhabnya. Kalau sekarang saya saat berubah mazhab, Ustaz.
Mazhab saya sekarang Hambali untuk ini, Ustaz. Karena ada di sebagian, bahkan di Jakarta, di gedung-gedung tinggi Jakarta, bahkan sebagian apartemen, itu airnya nggak dibuang. Mereka tampung menjadi limbah, disaring, sampai hilang bau, warna, dan rasanya seperti air biasa lagi. Hah? Tapi kan udah dipakai. Kalau kita pakai dengan mazhab mustakmal tadi, air bekas, ini air bekas bukan? Air bekas itu boleh dipakai, tapi nggak boleh buat wudhu. Kalau begitu, orang yang tinggal satu gedung itu semua ketika wudhu, apa hukumnya? Hah? Kemarin ada itu, kan boleh tayamum. Kalau seandainya beranggapan air itu tidak boleh, kenapa kalian nggak tayamum? Ya, tayamum aja. Kata dia, tayamum masih ada air, Ustaz. Lah kalau gitu nih, air sifatnya apa? Najis bukan, kotor bukan, dipakai buat wudhu nggak bisa. Air apa nih kedudukannya? Mustakmal. Rasulullah tidak pernah membedakan air menjadi mustakmal. Rasul cuma mengatakan air itu suci atau najis, jelas. Berarti boleh pakai air mustakmal. Ini pendapat yang lebih kuat, pendapat yang lebih aman, pendapat yang kita bisa menggunakannya. Ya, Allahu a'lam. Jadi dalil ini menunjukkan sebagian berpendapat tidak boleh gunakan air mustakmal. Dalam sebuah hadis dari Lakit bin Saburah, berkata Rasulullah SAW, asbighul wudu wa khallil baina asabi wa baliku fil istinshaq illa an takuna sha'iman. Akhrajahu arba'ah wa Sahih Ibnu Khuzaimah wa Abu Dawud. Idza tawadda'ta famatmit. Ini penting nih. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, jika asbighul wudu itu sempurnakan wudu kalian. Jadi jangan wudu cuman plek, jangan. Di muka juga plek, jangan. Kenapa? Takut bedaka luntur, Ustaz. Jangan. Asbighul wudu itu sempurnakan wudukmu. Sempurnakan wudukmu. Kata Rasulullah SAW, wa khalil baina asabi. Perintah nih. Ini nanti yang kita bahas nih. Khalil itu perintah. Sela-sela di antara jari. Khalil itu perintah. Berarti menyela-nyela di atas jari termasuk sunnah. Kemudian balighu fil istinsyaq, sungguh-sungguh, perintah juga. Sungguh-sungguh masukkan air ke hidung. Masukkan air ke hidung dengan tangan kanan itu sungguh-sungguh. Keluarkan juga sungguh-sungguh. Artinya dalam, memasukinya sampai dalam. Kalau nggak biasa, emang kadang-kadang perih, ya. Tapi ini salah satu metode membersihkan kerongkongan atau membersihkan rongga hidung, membersihkan rongga hidung, ingus atau semacam itu. Illa antakuna sha'iman, kecuali kau puasa, jangan terlalu masukkan air ke hidung. Di sini dalil. Kalau masukin air ke hidung ketika puasa dan masukinnya benar-benar masuk, bisa batal puasanya. Karena rongga hidung itu akan bertemu dengan mulut di tenggorokan. Maka itu ada orang yang dimasukkan cairan melalui hidung. Karena rongga hidung itu bisa masuk ke dalam rongga lambung. Pertanyaannya, sebelum kita bahas tentang wudhu nih, masalah puasa sedikit saya ingin singgung. Bagaimana kalau dia masukin air ke telinga lagi puasa? Batal juga nggak? Kenapa nggak batal, Ibu? Hah? Nggak masuknya ke tenggorokan. Masuknya ke mana? Masuknya ke kepala. Benar. Itu pendapat yang benar. Masuk air ke telinga tidak membatalkan puasa.
Karena tidak akan pernah orang hilang haus masukin air ke telinga. Tapi orang masukin air ke hidung mungkin hilang hausnya. Maka di sini beda rongga hidung dan rongga telinga. Dari itu dokter nggak pernah memasukkan cairan ke dalam tubuh, lambung atau semisal dari telinga, nggak pernah. Nggak pernah. Kita kembali ke dalam hadis ini. Hadis ini perintah. Hukum asal perintah itu apa? Wajib. Maka ikhtilaf ulama. Yang pertama, apa hukum memasukkan air ke hidung? Wajib atau tidak? Kalau dikatakan wajib, dasar wudhu surat Al-Maidah ayat 6. Nggak memerintahkan masukkan air ke hidung. Kalau masukkan air ke hidung wajib, pertanyaan berikutnya, menyela-nyela jari apa hukumnya? Sunnah, padahal sama-sama perintah. Kenapa ketika hidung kamu katakan wajib, ketika tangan di sela-sela itu sunnah? Maka menurut sebagian pendapat Hambali, Imam Ahmad bin Hambal, masukkan air ke hidung itu adalah wajib. Menurut pendapat Syafi'i, masukkan air ke hidung adalah sunnah. Dan saya lebih cenderung kepada pendapat Syafi'i. Sunnah. Loh kalau gitu Ustadz, mazhabnya apa sih Ustadz? Tadi ketika air musta'mal ikut Ahmad. Sekarang masukin air ke hidung atau masukin air ke hidung ikut Syafi'i. Yang benar yang mana fikihnya Ustadz? Itulah fungsinya kita belajar. Imam Syafi'i imam, Imam Ahmad imam. Dua-duanya imam yang benar. Tapi yang namanya manusia, nggak ada yang 100% benar. Selama kita masih ikut pendapat dari mereka semua, kita masih aman. Kecuali saya bilang, saya nggak ikut pendapat Syafi'i, nggak saya ikut Ahmad, saya punya pendapat sendiri. Ya Allah. Udah kasih posisi diri kayak Imam Syafi'i, itu nggak boleh. Jadi di sini kita kalau bermazhab bukan berarti kita terus ikutin mazhab tutup mata dari apa kata mazhab, enggak. Maka itu para ulama mengatakan ketika dia menisbatkan dirinya kepada mazhab, maksudnya adalah di dalam usul atau langkah-langkah dia mengambil hukum mengikuti mazhab. Pendapat dia umumnya seperti mazhab, bukan berarti 100% harus seperti mazhab. Contoh, kita apa harus 100% seperti Syafi'i? Ya, Syafi'i berpendapat, Imam Syafi'i berpendapat tidak boleh menghadiahkan bacaan Quran untuk mayit. Pendapatnya siapa itu? Syafi'i. Hambali berpendapat baca Quran ada pahala, niatnya boleh untuk mayit. Kita selama ini bacain mayit Quran atau tidak? Berarti mazhabnya siapa? Hambali. Syafi'i nggak boleh, kata Syafi'i nggak ada dalilnya. Contoh lain, kalau menyembelih nggak baca bismillah, menurut Hambali itu tidak boleh dimakan. Menurut Syafi'i boleh, yang penting makannya baca bismillah. Yang benar yang mana? Dua-duanya. Saya mau tanya, mazhab kita apa? Saya Syafi'i Ustadz, tapi untuk masalah ini saya ikut Hambali. Boleh nggak? Boleh. Sama seperti menyentuh istri batal wudhu nggak? Oh kata Syafi'i batal Ustadz. Tapi ketika di depan Ka'bah dia takut nggak pegang suaminya, pegangin terus suaminya. Dibilang batal, enggak Ustadz. Saya sekarang lagi di Hambali ini, lagi di Hambali. Karena memang tidak wajib bagi kita 100% untuk selalu ikut. Tapi kita melihat mana yang lebih dekat dengan dalil Al-Quran dan hadis tanpa mengurangi nilai kehormatan dan kemuliaan kepada para ulama terdahulu.
Itu yang kita inginkan di dalam beragama. Kita tidak diajarkan dalam beragama cuman mengikuti satu, pokoknya benar salah ikutin, gak boleh. Yang benar salah ikutin cuman Nabi kita Muhammad SAW, karena nggak ada salahnya. Kalau manusia mungkin masih ada salahnya, tapi kesalahan para imam itu sangat lebih sedikit dibanding kesalahan kita kalau kita memahamin agama. Maka lebih baik kita ngikutin pemahaman dan pendapat mereka daripada kita berpendapat sendiri tanpa ada landasan dan dasarnya. Ya. Berikutnya. Maka di sini hukum kumur-kumur pun idza tawadda'ta famakmit. Kalau kau berwudu maka kumur-kumurlah, perintah juga. Apakah kumur-kumur menjadi wajib? Jawabannya sunnah. Allahu alam. Ya, menyela-nyela jari sunnah. Masukkan air ke hidung, mulut, kumur-kumur sunnah. Jadi kalau sedang tidak ada air, airnya terbatas, yang sunnah-sunnah kayak begini boleh di skip dulu. Saya mau tes ini ibu-ibu. Pertama kali wudu, cuci tangan sampai pergelangan. Apa hukumnya? Apa hukumnya? Hukumnya wah, lupa dia pelajaran yang pernah dilewatin. Bukan. Jadi kita pernah bilang di dalam Al-Maidah ayat 6 yang diperintahkan itu sampai siku. Awal kali pertama cuci tangan sunnah. Karena di dalam Al-Maidah jika kalian ingin wudu cucilah wajah, nggak disuruh cuci tangan dulu. Ketika habis wajah baru tangan sampai siku. Berarti tangan sampai siku hukumnya apa? Wajib. Kalau airnya dikit, dia tetap cuci 3 kali tangannya yang kanan. Akhirnya yang kiri nggak kebagian. Benar apa salah? Salah. Mendingan dia cuci kanan aja sekali. Yang penting udah kena semua, habis itu cuci kiri. Karena 3 kali hukumnya sunnah. Begitu mau muka, dia kumur-kumur sama masukkan air hidung ketiga kali. Tapi begitu ngambil air mau cuci muka semuanya, udah habis buat kumur-kumur. Itu juga salah, karena kumur-kumur dan masukkan air ke hidung hukumnya sunnah. Lalu kemarin kita bahas basuh kepala berapa kali? Rata sekali dari depan sampai belakang, kemudian ke depan lagi, kemudian tangan masuk ke telinga 1 kali. Ingat, yang lebih benar pendapatnya bahwasannya kepala tidak 3 kali. Sekali. Karena hadisnya Utsman dan hadisnya yang lain itu cuma menunjukkan sekali kepala. Yang 3 kali itu tangan, kaki, wajah, kumur-kumur, karena ada hadisnya di sini. Ya, berikutnya. Hadis berikutnya an Utsman bin Affan radhiyallahu an. Nabi SAW bersabda, atau dahulu Rasulullah SAW yukhallilu lihyatahu fil wudu. Akhrajahu Tirmidzi wa sahahahu Ibnu Khuzaimah. Dari hadis Utsman bin Affan radhiyallahu an. Apa keutamaan Utsman bin Affan? Dermawan. Ada yang semua manusia nggak pernah mengerjakan kecuali dia. Apa Bu Ayu? Sumur. Sumur rumah termasuk keutamaan dia, tapi banyak sahabat yang pernah ngasih sumur. Gak ada orang di alam dunia ini melakukan kecuali Utsman bin Affan. Menikahi 2 anak Nabi. Satu meninggal, yang satu meninggal dinikahin dengan yang kedua. Yang kedua meninggal, Rasul bilang, kalau aku punya anak yang ketiga, ku nikahin lagi sama Utsman. Masya Allah, itu berarti menantu idaman, Bu.
Ya nggak? Sampai 2 anak yang meninggal, kalau ada yang ketiga, kau nikahin sama yang ketiga. Sementara menantu sekarang, begitu udah dinikahin sama anaknya, orang tuanya nyesel. Ya Allah, kenapa nih anak nikah sama dia? Astagfirullahaladzim. Maka itu kata para ulama, tidak ada amalan yang dilakukan oleh siapapun di alam ini sebagaimana amalan dilakukan Utsman bin Affan, menikahi 2 anak Nabi. Itu cuman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Anak nabinya juga Nabi Muhammad SAW. Kalau dikasih Nabi ontak 100, itu masih biasa. Ada orang dikasih ontak sama Nabi sampai 100 ekor. Tapi dikasih anak gadis Nabi sampai 2, itu nggak ada kecuali Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Maka dia termasuk pemuda penghuni surga. Apa kata Utsman bin Affan? Yukhallilu lihyatahu fil wudu. Rasulullah dulu yukhallil, sama, menyela-nyela. Yukhallil itu menyela-nyela. Menyela-nyela jenggotnya ketika wudu. Apa hukum menyela-nyela jenggot ketika wudu? Salah. Salah. Ada yang bilang lain? Apa hukum menyela-nyela jenggot ketika wudu? Wajib. Salah. Gak mungkin makruh ya. Rasulullah melakukan ya. Gak mungkin. Maksudnya adalah kalau memutlakkan sunnah itu salah, memutlakkan wajib itu salah. Bisa jadi wajib, bisa jadi sunnah. Wajib bagi mereka yang jenggotnya tipis, tetap kelihatan nih kulit wajah. Maka wajib dia mengenakan kulit wajahnya. Sunnah bagi mereka yang jenggotnya tebal sampai kulit wajahnya nggak kelihatan. Itu nggak wajib bagi dia mengenakan ke kulit wajahnya. Jadi wajib bagi yang tipis, sunnah bagi yang brewok tebal. Rasulullah SAW itu tetap dia menyela-nyela jenggotnya ketika wudhu. Berarti Rasulullah berjenggot. Tipis, belum tentu. Karena mencela-cela, bisa jadi dia tebal pun menyela-nyela. Tapi Rasulullah SAW dalam sebuah riwayat, dia tetap jenggotnya agak tebal. Ya maksudnya sampai brewok di sini. Cambang. Walaupun tidak terlalu panjang, Rasulullah tidak terlalu panjang. Nah, di sini menunjukkan ya laki-laki itu lebih baik berjenggot. Berjenggot karena jelas lebih kelaki-lakiannya. Nggak perlu dijelasin dengan jenggotnya ada dia laki-laki. Tapi kalau perlu laki-laki yang nggak berjenggot, apalagi kulitnya putih, habis itu glowing, perlu ditanya ini laki-laki nggak? Pertanyaan dulu laki-lakian. Ya. Allahu a'lam. Maka berjenggot itu sunnah Rasulullah SAW. Nggak perlu mencela orang yang berjenggot. Tapi memang begitu manusia kadang-kadang. Sesuatu yang sunnah itu enak kalau dicela. Sesuatu yang haram kadang-kadang enaknya dipuji. Itu kebanyakan manusia. Astaghfirullahaladzim. Semoga Allah jaga kita. Di sini wajah yajibul ghusl. Wajibnya mencuci wajah. Dan apa-apa contoh lain. Ini masalahnya lain. Masalahnya jenggotnya tebal, ketutup ini kulit wajah, tapi jenggotnya panjang. Apakah harus semua jenggot dikenain? Atau cukup yang di wajah aja? Hah? Apa dalilnya? Ayo kita sekarang memikir nih, apa dalilnya? Karena di Quran mengusap muka, nggak ada mengusap jenggot. Sama seperti rambut perempuan yang diperintahkan di Quran itu kepala, bukan mengusap rambut. Jadi kalau rambut perempuan yang panjang diusap sampai habis begini, enggak, karena di Quran disuruh mengusap kepala. Jadi cukup kepala sampai sini, selesai.
Begitu pula laki-laki berjenggot, tidak ada di Quran atau di hadis mengusap jenggot, tetapi menyela-nyela jenggot. Lanjut. 1 jam kita, Bu Ayu. Qadarullah tadi macet ya. Saya udah berangkat jam 8-an. Bahkan di Celilitan saya sudah sampai jam 9. Celilitan yang terakhir. Tapi qadarullah masuk ke dalam kota itu macet sekali. Sampai ke sini pun akhirnya macet. Ya, kalau mau lanjut sampai asar silahkan. Maksud iya, khair, insyaallah kita cukupkan sampai di sini ya. Pertanyaan boleh. Cuman 3 pertanyaan. Silakan Ibu. Sebentar Ibu dulu nih yang memegang mic-nya. Nanti Ibu boleh bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz Lutfi dan para ulama serta kaum muslimin semua dirahmati Allah. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Ustadz mau bertanya, waktu itu pernah ikut kajian Tohara ini juga. Kalau untuk wanita itu basuhnya kan kalau laki-laki dari depan ke belakang ke depan lagi. Kalau perempuan gini aja itu benar atau salah Ustaz? Gini aja langsung ke telinga. Iya benar. Jadi membasuh kepala itu ada 2 dan 3 bahkan 3 cara. Yang pertama dari depan ke belakang, langsung telinga, itu cukup boleh. Ada juga dari depan ke belakang, dibalikin ke depan lagi lalu ke telinga, itu juga boleh. Ada juga dari belakang ke depan, baru dia ke belakang lagi langsung telinga, boleh. Yang jelas salah satu dari itu diperbolehkan dan tidak dibedakan laki-laki dan wanita. Seperti itu. Nah, Ustaz barakallahu fiik. Jazakallahu khair, Allah barik fiik. Ada bapak-bapak yang bertanya, Pak? Ibu dulu yang baju jilbab merah, tadi dia mau bertanya. Oke, sama pertanyaannya. Ya. Ada lain? Istinsyak. Apa itu istinsyak? Memasukkan, menghirup air ke hidung. Kenapa? Istinsyak itu pakai tangan kanan, istinsar itu mengeluarkan dengan tangan kiri. Itu istinsyak dan istinsar. Ya, sekali-kali kalau kita negeri Arab itu, ini keberkaitan tadi ya, berkaitan bangun tidur itu masukkan air ke hidung dan keluarkan air ke hidung. Negeri Arab itu lebih cenderung kepada kering. Di musim panas di negeri Arab, kalau kita tidurnya nggak pakai AC ya, tidurnya di ruangan biasa, itu biasanya ini kita kering. Karena memang udaranya itu kering, nggak ada kelembapan. Jadi ketika bangun tidur itu betul-betul terasa kering di rongga hidung dan kering di tenggorokan. Jadi Rasulullah mengajarkan untuk kita masukkan air ke hidung dan mengeluarkannya. Selain untuk menjaga diri dari syaitan, itu juga baik untuk kelembapan diri. Untuk lembab. Kalau kita kan negeri kita lebih lembab ya. Kita bangun tidur juga tidak terlalu kering biasanya. Seperti itu. Jadi itu tetap sunnah. Istinsyak dan istinsar. Istinsyak memasukkan air, istinsar mengeluarkan air dari hidung. Cukup? Kita tutup. Satu saja. Oke. Bismillah. Ustadz, bagaimana kita mewudukkan orang yang sakit? Bagaimana caranya? Wudukkan seperti biasa. Adapun kumur-kumur dan masukkan air ke hidung, jangan dipaksa. Mungkin hanya dibersihkan saja di sekitar hidung. Begitu juga kumur-kumurnya. Kalau dia nggak bisa kumur-kumur, jangan dipaksa. Karena tadi kita bilang, masukkan air ke hidung dan kumur-kumur hukumnya sunnah. Subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan.